Ini guys, kita udah coba tadi supnya mantap pas, asinnya pas. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, masak apa ini ya? Nah, kali ini kita bikin sop daging bumbu padang guys. Nah, ini dagingnya sudah saya rebus. Nah, jadi tadi udah dipotong kecil-kecil. Kalau biasanya kita belanja daging di Sumatera Barat umumnya ya, itu kita bilang mau bikin apa, terus potongannya besar, kecil, apa sedang, itu tinggal dipotongin sama ininya penjual dagingnya. Nah tapi kalau di sini nggak gitu guys, biasanya kita dikasih berapa, beli setengah kilo, ya udah kita potong sendiri di rumah. Dan ini tadi saya potong sendiri, jadi ukurannya sesuai dengan yang saya mau. Jadi agak sedang ya guys, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi ini dari tadi dagingnya sekitar setengah kilo. Saya bilang daging buat sop gitu ya. Kemudian saya minta tulang, dikasih tulang sedikit ya. Ini karena saya beli banyak aja setengah kilo. Karena biasanya kalau kita beli daging, kalau kita minta tulang, biasanya tulangnya bayar lagi guys. Nah itu bedanya belanja di Sumatera Barat dengan belanja di Pulau Jawa ya. Di Bandung juga begitu. Tulang kita biasanya bayar lagi, ditimbang dulu gitu ya. Nah, jadi ini tadi dagingnya setelah dibersihkan, dipotong, kemudian saya bumbui dengan garam dan bawang putih halus. Nah, ini lihat ya guys ya. Nah, jadi tadi tulangnya saya masukkan duluan, selagi motong daging, tulangnya udah masuk. Nah, kita selanjutnya mau masukkan bumbu-bumbunya nih guys. Nah, di sini saya pakai 1 buah pala, kita masukkan 3 buah kapulaga, sedikit kulit manis, bunga lawang yang tadi sekitar 2 ya, karena udah hancur. Kemudian saya pakai jintan sedikit. Ini semua sudah dibersihkan. Dan saya pakai cengkeh sebanyak kurang lebih 7 sampai 8. Karena ini dagingnya setengah kilo. Nah, biasanya juga kalau di Sumatera Barat kita tinggal beli bumbu sop yang udah diplastikin guys. Jadi kurang lebih seperti bumbu tadi udah diplastikin. Jadi kita tidak perlu menakar lagi. Biasanya saya pakai 2 bungkus ya kalau daging kira-kira setengah kilo. Nah, kalau di sini saya harus bisa menakar sendiri. Dan saya berani bikin takaran seperti ini karena sebelumnya sudah bikin untuk seperempat daging dan worth it sih, enak pas gitu bumbunya. Nah, di sini karena saya kebetulan punya cabai keriting kering, saya berinisiatif untuk memasukkan. Karena biasanya kalau sop-sop Chinese itu dimasukkan cabai kering gitu ya guys, untuk sedikit rasa pedas dan aroma kayaknya. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit lada putih, ketumbar sedikit aja, karena hati-hati kalau banyak nanti rasanya jadi nggak belen takutnya. Sedikit aja. Kemudian garam jangan lupa. Kemudian saya masukkan saus tiram, kira-kira setengah sampai 1 sendok makan. Tapi biasanya saya nggak banyak ya guys, setengah aja. Kemudian jangan lupa kalau kita punya minyak wijen, kita masukkan sedikit minyak wijen. Nah, diaduk sedikit. Ini tadi sudah mulai mendidih ya, karena tadi saya sudah hidupin kompornya. Nggak apa-apa, jadi lebih empuk dagingnya. Kalau bisa kita tutup sebentar aja, tapi sekali-sekali tetap diaduk karena kalau terlalu panas dan kondisi tertutup bisa bahaya ya guys ya. Kita masukkan jahe kurang lebih 1,5 ruas jari ya guys. Nah, sambil menunggu semakin empuk dagingnya, nah kita pakai bawang merah kurang lebih 10 sampai 13 sim ya guys. Tapi tadi nanti nggak semuanya akan kita haluskan. Kira-kira 3 sampai 4 sim kita sisihkan untuk kita goreng. Dan yang sisanya kita haluskan bersama bawang putih kurang lebih 6 sampai 7 siung. Ini saya pakai 7 siung. Nah, kemudian sayur-sayuran apa yang mau kita masukkan itu terserah aja. Di sini saya mau masukkan 2 buah wortel, kemudian 3 buah kentang. Ini ukurannya agak kecil tadi ya.
brokoli ada sedikit, kemudian saya suka banyak daun bawang dan seledrinya. Nah, oke, kita udah boleh masukin kentang ya. Nah, ini cukup lama juga matangnya. Nah, kita mau blender dulu bawangnya. Nanti baru kita masukkan wortelnya. Nah, ini untuk air, jangan khawatir ya guys. Nanti bisa ditambah lagi. Yang penting daging kita empuk ya. Oke, kita blend dulu bawang. Kita masukkan bawang yang sudah kita blend tadi ya guys, semuanya. Nah, ini sebelum dimasukkan bawang aja wanginya sudah luar biasa ya. Wangi dari rempah, daging dan rempah tentunya. Jadi yang bikin enak itu ada tulangnya sedikit ya ketika kita memasak sup, dan juga ada lemaknya sedikit. Nah, ini contoh lemaknya guys ya. Nah, jadi itu yang bikin aromanya keluar gitu ya, enak banget. Kemudian kita mau potong-potong dulu wortel. Wow, ini dari penampilannya sudah sangat menunjukkan ini guys. Jadi bawang yang banyak itu bikin masakan kita wow, lezat. Dagingnya lumayan ini udah mulai matang ini. Nah, kita tambahkan sedikit air dan kita masukkan potongan wortel. Untuk takaran airnya guys, yang penting semua dagingnya kerendam ya, dan berlebih sedikit. Nah, tapi makin lama kan dia menyusut karena untuk memasak dagingnya cukup lama. Nah, boleh kita tambah ini seperempat kali ya, karena kita pingin banyak kuah nanti ya. Nah, ini belum masuk lagi wortel, brokoli gitu ya, biar kuahnya banyak. Oke. Supaya cepat airnya matang lagi, jangan lupa ditutup ya guys. Kita masukkan guys 2 buah wortel tadi, udah kita potong-potong. Tunggu agak beberapa lama baru kita masukkan brokoli, karena brokoli itu lembut ya, jadi gampang hancur takut kelamaan nanti. Nanti brokoli bareng kita masukkan dengan daun bawang dan seledri. Oh ya, karena tadi kita udah nambah air, otomatis kita juga nambah garam ya guys. Jangan lupa diaduk lagi. Nah, untuk cabai besarnya udah bisa kita keluarkan ya, karena yang penting kan di sini dapat aromanya ya. Kita boleh keluarkan, tapi bagi yang suka boleh kok tetap di sini kalau mau dimakan juga enggak, dia kan nggak pedas ya, jadi ibaratnya pengganti sayur gitu ya. Kita tinggalkan aja beberapa ya, masukkan lagi ada sini. Wah, ini wanginya guys luar biasa, luar biasa wanginya. Kalau rasanya nanti kurang merica bisa kita tambahkan. Dan tadi kan kita nambah air, otomatis boleh lah kita tambah merica lagi sedikit. Kita tambah lagi saus tiram sedikit. Nah, ini segar ya guys, segar banget ini. Nanti ketika sebelum memasukkan brokoli, kita tes dulu dagingnya sudah empuk atau belum. Kalau sudah empuk baru kita masukkan brokoli. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Mantap nih guys, ini wanginya aja udah bikin lapar nih. Saatnya kita masukkan brokoli ya guys, karena tadi ketika dites dagingnya sudah hampir lembut. Kemudian tidak lupa daun bawangnya atau daun sop atau bawang
spray ya, apa sih namanya daerah kalian guys. Nah, nggak usah terlalu kecil-kecil. Oke, wow, jadi sayurnya full ya guys. Tinggal yang terakhir yang mau kita masukkan adalah seledri. Ini juga potongnya jangan kecil-kecil, tidak usah kecil-kecil. Wow, ini supnya sangat bergizi guys. Udah daging sapi gitu ya, sayur itu tengok tuh sampai nggak muat lagi, udah penuh sama kentang, wortel, dan brokoli serta daun sup dan seledri. Nah, jadi buat kamu-kamu yang lagi diet, ini makanan pas banget nih guys. Jadi nggak usah pakai nasi, karbonya dari kentang aja. Kemudian proteinnya dari daging pastinya. Kemudian ada sayur, wortel, brokoli, dan daun bawang serta seledri. Wow, ini worth it nih kalau buat diet nih. Walaupun dia daging sapi ya guys, tapi kan kita nggak makan daging sapi tiap hari juga. Ingat, nutrisi yang kita makan walaupun dalam kondisi diet atau mengurangi karbo mungkin ya, mengurangi karbo, lemak gitu ya. Nah, itu tetap perhatikan gizinya. Karena nggak lucu kalau kamu kurus tapi kamu letoi, lemah, karena nggak bertenaga gitu ya. Apalagi sampai ini mudah lupa. Wah, hati-hati, protein tetap penting ya untuk dikonsumsi setiap hari, wajib hukumnya. Nah, tadi saya menyisakan 2 besar ya, jadi kalau kecil-kecilnya 4 ini untuk diiris dan digoreng. Nanti ketika supnya udah matang, kita tinggal taburkan bawang gorengnya di atas supnya. Nah, itu bikin tambah harum lagi guys. Jadi nanti kalau seandainya, karena nih sayurnya banyak ya, isiannya banyak, kalau nanti takut asinnya kurang, nanti pas berbuka jangan dipindahin ke mangkok dulu ya, kita tes dulu. Kalau sudah oke baru pindahin ke mangkok. Tapi kalau kurang asin, nah kita bisa tambah lagi asinnya. Karena apa? Karena kita pakai kentang. Nah, kentang ini menyerap garam guys, menyerap asin ya. Jadi kalau kita masak dan keasinan, itu masukin aja kentang deh agak banyak. Itu insya Allah asinnya berkurang. Jadi dia menyerap garam. Nah, ketika kita bikin sop daging seperti ini, kita kan biasanya memang pakai kentang ya guys ya. Nah, makanya kalau takut nanti kurang garam kan nggak enak, bumbunya udah mantap, wanginya udah enak, tapi kok rasanya kurang garam, nggak enak jadinya, nggak mantap gitu ya. Nah, makanya nanti setelah dicoba dalam kondisi masih dalam wajan, baru udah oke, baru kita pindahin ke mangkok untuk disajikan. Wah, ini tinggal sedikit lagi nih, untuk kelihatan wortelnya tinggal sedikit lagi, brokoli sedikit lagi. Kayaknya udah ya guys, kita tes dulu ya. Satu cara ngetesnya guys, ambil daging, kemudian kita coba belah satu-satu. Kalau dia gampang dipotong, berarti dia udah matang. Itu gampang, berarti udah matang ya guys. Jadi kelihatan ya wortelnya crunchy. Kemudian ini brokolinya juga kelihatan masih segar banget. Nah, jadi urutannya masukin kentang dulu, wortel, baru terakhir si brokoli. Kita kecilkan apinya karena kita mau menggoreng bawang merahnya. Merahnya sudah saya goreng ya guys. Ini kurang lebih ada 3 siung besar ya. Nah, kalau kecil bisa pakai 5 sampai 6. Nah, ini saya goreng pakai minyak bekas aja nih guys. Bekas kemarin goreng ayam karamel, makanya warnanya agak merah gitu ya.
Tapi it's okay, nggak masalah. Ini nanti kita masukkan ke dalam sopnya. Nah, ini tulangnya, kombo alias lemaknya. Jadi gorengnya sampai kecoklatan. Kalau mau nggak dimasukin minyaknya, bawangnya aja boleh. Tapi kalau ini kan minyaknya nggak banyak, itu saring bawangnya. Tapi kita masukkan langsung ke dalam sopnya. Nah, ini udah guys. Oke, kita kecilkan apinya. Ini guys, kita masukkan bawang gorengnya. Jadi walaupun sisa minyak penggorengan ayam ya nggak masalah, kan bekas goreng ayam justru minyaknya lebih wangi lagi ya guys. Nah, kita masukkan. Nah, ini karena saya lihat minyaknya sedikit, nggak banyak, kita memang tadi menggorengnya sepas, memasukkan minyaknya sepas bawangnya, kita masukkan aja semua. Wow, aku bayangkan guys lezatnya bagaimana ini. Wah, enak banget. Nah, enaknya kalau kita bikin sop itu, kita tidak perlu bikin sayur lagi gitu ya. Jadi karena tadi sudah ada ininya, proteinnya, dan sudah ada sayurannya, jadi kita nggak perlu bikin sayur lagi, cukup satu menu udah. Nah, apalagi tadi ini setengah kilo dan kami hanya bertiga orang makan ini, insya Allah ini sampai sahur ya. Siapa tahu juga bersisa sampai besok, lumayan ya. Besok kita tinggal tambah menu aja ya. Oke guys, bagaimana? Kita udah matikan apinya ya. Bikin sop daging bumbu padang ternyata nggak susah ya. Nah, memang ciri khasnya adalah penuh dengan rempah. Kayak tadi ada kapulaga, ada cengkeh gitu ya, ada bunga lawang, ada kayu manis. Nah, itu ciri khasnya. Tapi ini dizizit banget. Nanti kalau sudah berbuka kita coba rasanya guys. Ini guys, kita udah coba tadi, supnya mantap, pas, asinnya pas. Nah, kita akan coba makan pakai nasi. Dan di sini saya sudah sedia juga kerupuk emping ya guys. Nah, kita coba ya, kita ambil sayurnya, kita ambil dulu kentangnya sama wortel, terus dagingnya. Kuahnya tadi wah mantap banget, kuahnya pas. Dan karena tadi pakai cabai kering, itu pedas, agak pedas gitu ya, tapi enak banget. Nah, kita coba ya guys. Ini dagingnya empuk ya, karena saya nggak pakai ini, langsung pakai sendok aja. Nah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini kuahnya juga banyak nih, mantap banget. Kita coba pakai wortelnya, mantap sekali guys. Dan ini kita juga siapin sambalnya ya. Ini cuman cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan saus sambal. Nah, kalau pengen pedas lagi bisa ditambahkan sedikit sini. Wow, ini dikasih kuahnya pasti enak banget nih. Mantap guys. Kalian silahkan coba ya di rumah. Bikin sop daging bumbu padang itu gampang banget dan rasanya luar biasa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.